Scientist of the Flowing Moon telah menyinggung Flowing Water Forbidden Land hari ini, tetapi pelanggaran barusan adalah karena Scientist of the Flowing Moon memiliki alasannya sendiri. Ruang tanah terlarang tidak akan dibawa ke hati. Tapi sekarang berbeda. Jika Scientist of Flowing Moon terus ikut campur, dia mungkin dibenci oleh yang kuat di ruang terlarang. Senjata terkenal sulit untuk dijaga. Jika ada awan di masa depan, tidak mungkin. Oleh karena itu, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Putra Wang Abadi, kan? Lupakan masalah ini, dan semua orang di ruang terlarang. Kata Nenek Yuan kepada Wang Xian dan orang-orang kuat di ruang terlarang. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Hal-hal tidak begitu mudah untuk dihitung. Ruang terlarang harus memberi saya penjelasan. Selain itu, saya harus memberikan penjelasan tentang masalah Long Yin Hao. Hari ini, saya ingin solusi sempurna untuk semua masalah. Wang Xian mendengar kata-kata nenek Yuan kata-kata, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia berbicara, haha, ini lelucon di dunia, kamu ingin menjelaskannya. Kamu ingin kami memberimu penjelasan. Kamu pikir kamu ini siapa? Nak, sekarang ada peraturan, kamu tidak bisa bergerak. Namun, kamu berani memprovokasi ruang terlarang kami. Bahkan jika ada peraturan, kamu harus mati, berani mempertanyakan ruang terlarang kami, siapa yang memberimu keberanian, dan siapa yang memberimu latar belakang ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari Master Alam Semesta tingkat 8 di ruang terlarang tertawa terbahak-bahak, menatap Wang Xian dengan mata dingin. Kekuatan di tubuhnya perlahan melonjak, dan matanya menekan Wang Xian. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, pandangan mereka sedikit tertuju. Apa yang coba dilakukan oleh putra abadi pangeran ini? Dia tidak mengetahuinya sekarang. Dari air mengalir telah mengeluarkan perintah yang melarang pertempuran. Sekarang jika Wang Xian benar-benar memprovokasi ruang terlarang, pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang mungkin benar-benar menyerang. Alam semesta. Perawan suci membunuh anak suci, perawan suci bulan mengalir memiliki latar belakang dan alasan, dan ruang terlarang tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Wang Xian ingin membuat ruang terlarang memiliki penjelasan yang berbeda. Orang kuat di ruang terlarang, beberapa kesal, jika masalah ini tidak campur tangan dengan tanah terlarang dan air terlarang, saya khawatir itu tidak akan terselesaikan. Semua murid yang kuat di sekitar posisi melihat adegan ini dan berdiskusi di suara rendah. Mereka sedikit kagum dengan keberanian Wang Xian. Tapi apa yang dihadapinya, bagaimanapun, adalah ruang terlarang. Putra suci Wang Xian, masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan, sebaiknya Anda segera keluar. Melihat adegan ini, Putra Suci Wuman sedikit mengernyit, dan mengingatkan Wang Xian melalui transmisi suara. Karena ini masalahnya, jika kamu tidak memberiku solusi di ruang terbatas, maka aku harus menyelesaikannya sendiri. Wang Xian berdiri di sana, tidak tergerak oleh suara-suara di sekitarnya. Ada ekspresi dingin di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan. Putra Wang Abadi, kamu mencari kematian. Yang lain mengatakan bahwa kamu memiliki latar belakang misterius. Hari ini, mari kita lihat latar belakang apa yang kamu miliki, yang membuatmu begitu sombong dan sombong. Kamu berani memprovokasi ruang terlarang kami. Jika kamu tidak bisa memberi kami penjelasan untuk ruang terlarang hari ini, aku pribadi akan mengambil tindakan dan membunuhmu. Di samping, orang kuat di ruang terlarang menatap Wang Xian dengan tatapan tajam, ekspresi dingin di wajahnya. Tubuh juga mekar dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan alam urutan ketujuh dari penguasa alam semesta benar-benar memblokir Wang Xian. Siap mengotori tangan Anda kapan saja. Di sekitar posisi, para murid dari orang kuat melihat pemandangan ini, mata mereka sedikit berkedip. Kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri, kami tidak akan berpartisipasi dalam air terlarang. Tetua Agung Air Terlarang berkata dengan acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini. Dia melirik orang-orang kuat di ruang terlarang, dan maknanya jelas. Terserah Anda untuk menyelesaikannya sendiri. Bahkan jika itu membunuh orang, itu tidak masalah. Latar belakangku. Aku tidak punya latar belakang. Latar belakangku adalah diriku sendiri. Wang Xian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata Su Jingshen, dan berkata dengan ringan. Desir, 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 desir. Boom, boom, boom. Raja Naga. Pada saat ini, di samping, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul. Energi pedang melonjak ke langit, memancarkan kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Setiap cara yang mengesankan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan penguasa alam semesta urutan kelima. Ao Jian, yang merupakan pemimpinnya,
telah mencapai tingkat ke-7 Master Alam Semesta. Ada puluhan ribu angka ini. Mereka memancarkan cahaya keemasan kemana-mana dan terbang menuju Wangxian. Selain mereka, ada 10 naga tampan di depan. Spesies naga yang terpesona dari alam urutan ke-8 dari penguasa alam semesta. Hancurkan kamu, penuh pintu. Hah! Puluhan ribu sosok terbang menuju Wangxian. Keagungan pedang Qi melonjak ke langit. Lampu pedang tajam itu. Wajah semua murid yang kuat di sekitar tempat suci, tempat terlarang dan halaman suci penuh dengan ekspresi yang salah. Ini, ada banyak master kuat di ranah penguasa, master terlemah di ranah urutan kelima. Lihatlah energi di tubuh mereka, dan Anda merasa kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Ini adalah cahaya pedang yang mengerikan. Ilmu pedang macam apa ini? Semuanya terasa seperti pedang yang sangat tajam. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Raja Naga, mengapa puluhan ribu orang kuat siapa yang terbang tiba-tiba memanggil Wang Xiansheng Raja Naga? Raja. Kelompok orang kuat ini adalah orang kuat dari Tanah Suci Sulong, dan posisi paling depan adalah putra suci dari Tanah Terlarang Sulong. Momentum mereka begitu kuat, kekuatan mereka sangat dahsyat, mengapa dia menyebut Wang Xian Raja Naga? Mereka apa hubungannya dengan putra Wang Abadi? Putra Wang Abadi. Sangat misterius, dan Tanah Terlarang Sulong ini juga sangat misterius. Tidak ada kekuatan yang bisa mengetahui latar belakang mereka selama ini. Mereka benar-benar memiliki hubungan yang hebat. Tanah Terlarang Sulong, apakah ini melawan ruang terlarang? Wang Xiansheng mengatakan bahwa latar belakangnya adalah dirinya sendiri. Semua orang di sekitar mereka melihat Aojian yang tiba-tiba terbang dan yang lainnya. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Void Dragon Forbidden Land, tanah terlarang misterius yang tiba-tiba muncul ratusan juta tahun yang lalu. Langsung menempati wilayah Void Moon Forbidden Land. Pada saat itu, tanah terlarang sulong tidak menarik perhatian dari tanah suci terlarang dan halaman suci yang kuat. Namun, di peringkat Tianjiao saat itu, putra suci tanah terlarang sulong keluar seperti kuda hitam, dan tanah terlarang sulong memasuki pandangan semua orang. Tanah terlarang naga virtual ini membuat semua kekuatan dan orang kuat merasa sedikit misterius. Karena tidak ada kekuatan yang menemukan kepercayaan diri mereka. Dari mana mereka berasal? Betapa kuatnya mereka? Putra Wang Abadi juga sama misteriusnya. Dia bahkan mencari informasi Wang Xian dengan Liu Sui tanpa menahan diri, tetapi dia tidak menemukan apapun. Putra Wang Abadi ini sepertinya muncul begitu saja. Ini sama misteriusnya dengan tanah terlarang Sulong. Sekarang, kelompok orang kuat dari Putra Suci Sulong, kelompok orang kuat dengan pedang Qi membubung ke langit, sebenarnya memanggil Wang Xian Raja Naga. Semua orang bisa mendengar nama ini. Tidak sederhana. Hehe, Void Dragon Forbidden Land, ini untuk secara aktif memprovokasi Space Forbidden Land. Jika kamu secara aktif ingin bunuh diri, jangan salahkan kami karena tidak ikut campur. Tetua dari Flowing Water Forbidden Land melirik Aojian. Dan yang lain, ekspresinya tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun kekuatan saat ini yang ditampilkan oleh Void Dragon Forbidden Land sangat kuat, ada banyak pembangkit tenaga listrik di atas penguasa alam semesta tingkat kelima, tetapi yang terkuat hanyalah penguasa alam semesta tingkat ke-8. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan ini. Terlebih lagi, bagaimana dengan tanah terlarang Void Dragon, bahkan jika itu adalah orang kuat dengan puncak penguasa kosmik. Putra Wang Abadi ini berani mengatakan bahwa ada masalah barusan. Dia berani mengatakan bahwa ada masalah dengan apa yang telah mereka putuskan di tanah air terlarang. Ini hanya hidup dan mati. Oleh karena itu, dia tidak akan ikut campur dalam masalah tanah terlarang Sulong dan tanah terlarang luar angkasa. Dan kekuatan ruang terlarang sangat menakutkan. Pria kuat dengan puncak dominasi kosmik. Kekuatan penguasa ruang dan tanah terlarang adalah orang nomor 1 di bawah kekayaan Tianyuan. Dengan kekuatan seperti itu, beraninya putra Wang Abadi di tanah terlarang Void Dragon ini berani memprovokasi dia. Ini hanya hidup dan mati. Aku akan membiarkanmu menjelaskan masalah di sisimu nanti. Wang Xian berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata dari Penatua Agung dari tanah terlarang air mengalir. Putra Wang Abadi ini. Aku pergi. Apakah dia mengatakan ini kepada Penatua Agung dari tanah terlarang air mengalir? Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka penuh dengan heran. Hahaha, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah ini latar belakangmu? Tanah terlarang Void Dragon kecil, hanya pembangkit tenaga listrik ini, berani menantang ruang terlarang kita, baiklah,
aku akan membunuh kalian semua hari ini, beritahu kami. Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung ruang terlarang kami? Pembangkit tenaga Master Alam Semesta tingkat 9, yang dipimpin oleh ruang terlarang, tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, alam luar angkasa yang menakutkan langsung meluas ke sekeliling. Dalam sekejap, Wang Xian dan yang lainnya dikepung di dalam. Di sekitar ruang ini, retakan mengerikan terbentuk satu demi satu. Begitu dia meluncurkan serangan, semua orang di ruang ini akan mengalami serangan yang mengerikan. Diserang oleh seseorang yang sebanding dengan mendominasi dunia puncak. Kakak Wang Xian, Long Yin Hao, yang terletak di samping Wang Xian, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah dengan liar, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Di sekitar lokasi, semua murid kuat dari Tanah Suci Terlarang dan Halaman Suci melihat pemandangan ini, mata mereka sedikit berkedip. Latar belakang Putra Raja Abadi ini adalah Tanah Terlarang Void Dragon ini. Apakah itu dirinya sendiri? Jika ini masalahnya, bukankah itu mendekati kematian? Mendengar seruan Long Yin Hao dan yang lainnya, Wang Xian menoleh dengan senyum di wajahnya, dan tersenyum pada mereka. Beritahu mereka untuk tidak khawatir. Hehe, ya, ini latar belakangku adalah diriku sendiri. Pada saat ini, sesosok menunggang monster dengan satu tanduk dan satu mata seperti banteng muncul dari udara tipis di samping. Sosok itu duduk di atas monster itu, dengan sedikit senyum di wajahnya. Tubuh utama Wang Xian ada di sini. Hah? Bagaimana dia muncul? Ini, siapa dia, dan mengapa dia terlihat persis seperti putra Wang Xian? Kata-katanya yang tiba-tiba, semua murid yang kuat di sekitarnya memandangnya, pupil mereka sedikit menyusut, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Penampilannya persis sama dengan Wang Xiansheng. Siapa dia? Apa yang sedang terjadi di sini? Di tanah terlarang dengan air mengalir, ekspresi Nenek Yuan sedikit berubah saat melihat Wang Xian yang muncul begitu saja. Wang Xian hanya berjarak beberapa kilometer dari mereka. Jarak ini terlalu dekat untuk mereka. Tetapi pada jarak sedekat itu, tidak ada dari mereka yang melihat bagaimana Wang Xian muncul. Ini sangat mengejutkannya. Di bawah induksi energinya, dia tidak bisa merasakan kekuatan Wang Xian. Bahkan tunggangan monster yang dia duduki tidak bisa merasakan kekuatannya. Ini, Long Yin melihat Wang Xian di samping, lalu di Wang Xian yang lain, membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh keheranan. Dia tidak bisa membedakannya. Karena ruang terlarang tidak memberiku jawaban yang memuaskan, maka aku hanya bisa membuat hasil yang memuaskanku. Wang Xian menatap orang-orang kuat di ruang terlarang. Hancurkan kamu, Man-Men. Akhirnya, dia mengeluarkan 5 kata perlahan. Di tanah terlarang untuk menghancurkan ruang. Hancurkan kamu, pintunya penuh. Ketika kata-kata Wang Xian jatuh. Ketika semua orang mendengar kalimat ini. Di lapangan, semua pembangkit tenaga listrik di area terlarang Tanah Suci dan Halaman Suci sedikit terpana ketika mendengarnya, wajah mereka penuh keheranan dan keterkejutan. Ini, aku dengar itu kan, apa yang dia katakan, dia ingin menghancurkan ruang dan tanah terlarang. Ini, Putra Raja Abadi ini, dari mana dia mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri? Tanda tanya, apakah kalimat ini terlalu gila? Ruang. Tidak ada orang kuat dari nasib baik Tianyuan, bahkan jika itu adalah tanah terlarang tanpa arogansi dan tanah terlarang dengan air yang mengalir, tidak mungkin untuk menghancurkan ruang terlarang. Semua murid yang kuat di posisi sekitarnya. Terbuka mulut mereka sedikit ketika mendengar kalimat ini, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi kaget. Sekelompok murid yang kuat di ruang terlarang juga sedikit terkejut saat mendengar kalimat ini. Hahaha, jika kamu ingin menghancurkanku, ruang terlarang penuh dengan pintu. Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar sejak aku lahir. Hahaha, apakah kamu mencoba menertawakanku sampai mati? Di samping, generasi terakhir dari putra suci dari ruang terlarang dari kehampaan. Tertawa terbahak-bahak karena alarm palsu. Dia sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia salah waspada, pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang, pendahulunya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan, kakek buyutnya adalah orang yang kuat di puncak dominasi alam semesta. Salah satu master terkuat di ranah ruang terlarang. Di seluruh dunia pedang dan sihir, hanya ada 2 orang yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan ruang terlarang mereka. Hanya mereka berdua yang ada. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan ruang terlarang. Sekarang ada orang yang mengatakan ingin menghancurkan ruang dan tanah terlarang mereka. Baginya, ini hanyalah lelucon besar. Hehe. Di sekitar,
murid kuat lainnya di ruang terlarang juga tersenyum dingin. Hehe, apakah yang dikatakan bosku lucu? Dan saat ini, Lin Niu mendengar kata-kata Su Jingshen, yang bermata satu menatapnya, mencibir, dan bertanya. Jika kamu ingin mati tertawa, maka matilah tertawa. Kata Lin Niu, matanya yang bermata satu berkedip. Hahaha, hahaha. Saat berikutnya, Su Jingshen membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Namun, yang membuat ngeri semua orang, sambil tertawa, tubuhnya sedikit roboh. Meskipun dia tertawa, pupil matanya dan wajahnya penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Tubuhnya bergetar hebat. Monster itu benar-benar berbicara. Lihat, Su Jingshen. Tubuhnya roboh. Ada apa dengannya? Adegan menakutkan ini membuat semua orang terlihat kaget. Warcraft benar-benar bisa berbicara. Tanpa ada yang merasakannya, tubuh Su Jingshen tiba-tiba mulai runtuh. Ini, mencari kematian, bunuh mereka. Ekspresi semua pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang berubah dengan liar saat mereka melihat pemandangan ini. Pemimpin Master Alam Semesta tingkat 9 melambaikan tangannya. Domain spasial yang baru saja dipadatkan menyerang Lin Niu secara langsung. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lin Niu memandang, dan sisik di tubuhnya berkelebat dengan simbol khusus. Simbol-simbol itu menghilang seketika. Di lapangan, semua murid yang kuat tidak melihat bagaimana simbol itu menghilang. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang mendominasi puncak alam semesta sekitarnya. Kekuatan Lin Niu setara dengan Wang Xian sebelum dia menerobos. Saat itu, Wang Xian, orang kuat di alam penguasa alam semesta, dia bisa dengan mudah membunuhnya seketika. Lin Niu secara alami akan dapat langsung membunuh Master Alam Semesta atribut ruang yang berada di alam urutan ke-9. Dalam sekejap, tubuh 6 Master Ruang Angkasa dari peringkat ke-8 dan ke-9 dari ruang terlarang yang melakukan serangan juga mulai runtuh. Ekspresi ketakutan di wajah mereka dan rasa sakit yang hebat membuat mereka berteriak tak terkendali. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana ini mungkin? Pria kuat yang merupakan pemimpin penguasa tingkat 9 dari ruang terlarang itu menatap Lin Niu dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Monster itu, hanya dengan cahaya yang menyinari tubuhnya, mereka merasakan kemarahan yang luar biasa, dan kekuatan yang tak tertahankan memasuki tubuh mereka. Hancurkan tubuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa tingkat keberadaan monster ini? Berani berteriak pada bosku, hari ini bosku berkata bahwa aku akan menghancurkan ruang terlarangmu. Di seluruh dunia pedang dan sihir, tidak ada yang bisa melindungimu. Lin Niu menatap mereka dan berkata dengan jijik. Bas. Energi di tubuhnya sedikit bergetar, dan vitalitas dari 6 pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang perlahan menghilang. Tubuh mereka runtuh, daging dan darah mereka runtuh. Wang Xian terbang langsung dari tubuh Lin Niu, dan melambaikan tangannya ke arah posisi di depannya. Dia ingin menguji kekuatannya saat ini. Sarana saya saat ini. Mengejar naga dunia bawah. Hati Wang Xian bergerak, dan dia menggunakan skill. Underworld Dragon Chasing adalah skill mengejar. Skill ini bisa dikatakan versi upgrade dari Beginless Holy Wing Void Tracker. Artinya, setelah memenggal kepala orang yang kuat, jika pihak lain dapat dibangkitkan, maka selama kekuatan angin dan guntur masih ada padanya, maka Anda dapat menggunakan pengejaran naga dunia bawah. Segera buka saluran kosong, dan langsung datang ke tempat kebangkitannya. Keterampilan ini agak hambar, Wang Xian tidak pernah menggunakannya. Karena kalau mau kejar lawan, harus masuk ke sarang lawan. Ini sangat berbahaya baginya. Tapi sekarang kekuatannya telah meningkat, dia masih tidak keberatan mengejarnya ke sarangnya di ruang terlarang. Yang kuat di ruang terlarang ingin bunuh diri. Dan membunuh Long Yinhao, karena mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu, binasa. Vitalitas 6 pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang dan Su Jingshen dengan cepat menghilang. Mereka bertiga, Wang Xian dengan jelas merasakan bahwa mereka memiliki sarana kebangkitan. Boom! Dia meraih lengannya ke depan, dan sebuah lubang hitam perlahan terbentuk di depannya. Lubang hitam itu berukuran beberapa kilometer, dan melalui lubang hitam ini, samar-samar orang bisa melihat situasi di dalamnya. Di sana, itu adalah tempat di mana yang kuat di ruang terlarang dibangkitkan. Ada sarang ruang terlarang. Dari sini, Wang Xian dapat mencapai ruang terlarang dalam sekejap. Bos, di mana sarang ruang terlarang? Berdiri di sampingnya, Lin Niu melihat ke lubang hitam, dan bertanya dengan cara mengejutkan Wang Xian di dalam hatinya. Ya, tempat para ahli di ruang terlarang itu dibangkitkan. Wang Xian berkata dengan datar. Bos,
serahkan padaku. Ini adalah ruang terlarang kecil. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan. Sapi tuaku bisa menghancurkan mereka. Lin Yu melihat posisi lubang hitam dan berkata dengan keras. Ho ho ho, ho ho ho. Dia meraung dengan liar, tubuhnya langsung mengecil hingga beberapa kilometer, dan dia menggali ke dalam lubang hitam. Di penghancur luar angkasa terlarang. Oke, Wang Xian mengangguk ketika dia melihat bahwa Lin Yu hendak pergi ke penghancur luar angkasa terlarang. Dengan lambaian tangannya, lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen mendarat langsung di tubuhnya. Baik penggilingan besar 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan memiliki klon dari Wang Xian ini. Dia juga bisa melihat situasi di sana. Jika Lin Yu tidak bisa berhenti, dia akan bergerak lagi. Namun, dengan Lin Yu memiliki mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghancurkan ruang terlarang. Hahaha, bos, serahkan padaku. Lin Yu tertawa keras, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju lubang hitam dalam sekejap. Ruang terlarang, kiamatmu akan datang, mati. Lin Yu memasuki lubang hitam dan meraung dengan liar, kekuatan mengerikan menutupi seluruh area ruang terlarang. Kekuatan mengerikan dan nafas monster yang mengerikan menyelimuti seluruh sarang ruang terlarang. Di pihak mereka, dia juga bisa mendengar raungan kerasnya. Ketika Wang Xian melihatnya, dia tersenyum tipis, mendukung saluran lubang hitam dengan energi, dan menonton dengan wajah kosong. Ada musuh yang kuat yang menyerang. Tidak? Monster level berapa ini? Semua yang kuat di ruang terlarang sudah siap. Ini. Pada saat ini, semua area terlarang di sekitar Tanah Suci dan murid-murid yang kuat dari pengadilan suci tertegun. Wajah mereka penuh kejutan dan kengerian. Semuanya penuh keajaiban, terutama melihat posisi lubang hitam. Tubuh semua pria kuat tidak bisa menahan gemetar. Tempat ini jauh, jauh dari sarang ruang terlarang. Kemudian, putra Wang abadi itu. Tidak, Wang Xian itu, yang disebut Raja Naga, sebenarnya langsung membuka sebuah bagian. Yang paling membuat mereka takut adalah Warcraft yang bisa mengucapkan kata-kata manusia barusan. Tidak dapat melihat bagaimana tembakannya, itu langsung membunuh semua orang kuat di ruang terlarang. Tahukah Anda, ada orang kuat yang mendominasi alam tingkat 9 di antara mereka. Pembangkit tenaga listrik yang mendominasi dunia tingkat 9 alam semesta ini sebanding dengan tetua agung dan tetua kedua dari tanah terlarang air mengalir, serta nenek Yuan dan yang lainnya. Pembangkit tenaga yang mengerikan ini langsung dibunuh oleh monster itu. Apa level monster itu? Bahkan jika itu bukan binatang ajaib tingkat keberuntungan Tian Yuan, tapi saya khawatir itu tidak sebanding dengan mereka yang mendominasi alam puncak. Bahkan, sangat mungkin menghancurkan ruang terlarang. Jadi, keberadaan yang mengerikan itu hanyalah tunggangan Raja Naga, putra Raja Abadi. Lalu tingkat keberadaan apakah yang satu ini? Tiba-tiba ada ide yang menakutkan di benak mereka. Tidak akan. Bukankah itu eksistensi di atas penguasa? Tidak mungkin, nasib baik Tian Yuan, kan? Ini. Di tanah terlarang air mengalir. Nenek Yuan, tetua agung dan tetua kedua dari tanah terlarang air mengalir. Serta tempat suci terlarang lainnya dan halaman suci di sekitarnya, para master kuat yang bergegas mendominasi puncak juga melihat pemandangan ini dengan ngeri di wajah mereka. Kekuatan Lin Yu begitu kuat hingga membuat mereka merasa ketakutan dan ngeri. Kekuatan monster itu, meski belum mencapai alam keberuntungan Tian Yuan, tetapi kekuatan tempurnya dapat langsung membunuh orang kuat manapun yang mendominasi alam puncak. Seorang pria kuat yang mendominasi alam puncak di tanah tak terkendali bergumam. Kaget, dia memandang Wang Xian yang melayang di udara lagi. Bodoh, benar-benar tercengang. Apa yang ini? Di alam semesta pedang dan sihir, kapan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakjubkan muncul? Pembangkit tenaga yang sangat menakutkan. Di antara mereka, apakah itu ciptaan Tian Yuan? Dia merasa setidaknya ada 50% peluang. Karena, jika bukan diciptakan oleh Tian Yuan, bagaimana bisa monster yang begitu mengerikan digunakan sebagai tunggangan? Terkejut. Pada saat ini, Liu Shui Haolian, Liu Qingming dari tanah terlarang air mengalir, dan beberapa murid kuat lainnya dari tanah terlarang air mengalir. Serta Su Fangshui, Qi Jiangping, Qi Xiaohe dari ruang terlarang, dan semua ahli dari ruang terlarang di sekitar mereka tertegun. Mereka semua berpartisipasi dalam membunuh Long Yinhao. Pada saat ini, ekspresi mereka membosankan. Terutama para murid yang kuat di ruang terlarang di sekitar mereka. Di daerah sekitarnya, masih ada ribuan murid pembangkit tenaga ruang terlarang. Baru saja, Lin Yu hanya membunuh beberapa dari mereka.
Banyak murid kuat dari ruang terlarang masih berkumpul. Akibatnya, monster yang menakutkan itu telah membunuh menuju sarang mereka di ruang terlarang. Untuk menghancurkan tanah terlarang ruang mereka. Dan sosok pemuda di depan memiliki kekuatan yang lebih tak terduga. Bahkan keberadaan alam itu pun dicurigai. Ini. Aku akan pergi, kakak ipar, kamu. Kamu. Long Yinhao berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya terbuka lebar. Pada saat ini, dia dalam keadaan linglung, dan dia juga tidak percaya. Ini, kakak iparku ini. Apa yang ada? Kakak Wang Xian, kamu yang mana? Long Yinyin tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, wajahnya penuh keterkejutan. Keduanya aku, tidak ada bedanya. Tubuh Wang Xian menatap Long Yinyin dan berkata sambil tersenyum. Tubuh naga kosong di samping perlahan menghilang. Kakak ipar, saudara Wang Xian, apakah itu avatarmu? Apakah itu avatarmu? Tanya Long Yinhao dengan tatapan kosong. Yah, bisa dipertimbangkan, karena kecelakaan, aku mendapat klon, dan aku memerintahkannya untuk menumbuhkan atribut kontrol. Intinya, tidak ada bedanya. Wang Xian menjawab lagi sambil tersenyum. Kalau begitu, kakak, apakah kamu keberadaan penciptaan Tianyuan? Long Yinhao terus bertanya dengan mata terbelalak. Pertanyaannya ini membuat hati semua orang tegang dan mata mereka tertuju padanya. Mereka memandang Wang Xian dengan ketakutan, menunggu jawabannya. Terutama tetua agung di tanah terlarang air mengalir mengepalkan tangan mereka dengan erat. Apakah itu keberuntungan Tianyuan sangat penting bagi mereka? Karena sinyal yang baru saja diungkapkan oleh Wang Xian. Tidak baik kepada mereka, dan tindakan yang mereka tunjukkan tadi juga telah memprovokasi keberadaan ini. Alam belum tercapai. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab langsung. Kata-katanya membuat banyak orang di ruangan itu sedikit lega. Tapi kalimat selanjutnya membuat mata semua orang terbelalak. Sejauh menyangkut kekuatan tempur, saya akan dapat memastikannya dengan bertemu dengan Tianyuan Haohua lain kali. Ini adalah kalimat kedua Wang Xian. Ya, selanjutnya, dia akan berhubungan dengan Tianyuan Good Fortune. Pusat kekuatan peramal Tianyuan dari pedang dan alam semesta sihir pasti akan memiliki sentuhan dengan Wang Xian. Karena selanjutnya, setelah Wang Xian memecahkan ruang terlarang, saya akan berurusan dengan masalah tanah terlarang air yang mengalir. Beberapa pembangkit tenaga listrik di tanah terlarang air mengalir harus mati. Ini, kakak ipar, aku akan menjadi kakak iparmu mulai sekarang, dan kamu akan menjadi paha terbesarku mulai sekarang. Long Yinhao berteriak kegirangan saat mendengar kalimat ini. Ruang di sekitar tanah terlarang. Ini, semua orang kuat di area terlarang tanah suci dan halaman suci mendengarkan percakapan mereka. Melihat adegan ini, wajah semua orang penuh kejutan. Bahkan, banyak pria kuat tidak bisa tidak menelan seteguk ludah, dan menyaksikan dengan tercengang. Siapa yang satu ini? Tuanku, beritahu saya, Anda akan tahu kapan Anda menyentuh orang yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan selanjutnya. Apa yang dia maksud dengan kalimat ini? Waktu, tidak ada orang nomor satu seperti itu. Uang abadi tampaknya hanya tiruan dari dirinya, tidak heran uang abadi begitu menakutkan, tetapi mengapa dia membiarkan tiruannya mempraktikkan kekuatan ruang, dan bagaimana caranya dia melakukannya? Lihatlah lubang hitam, ada pertempuran besar yang terjadi. Di sekitar tempat itu, semua murid yang kuat berbicara melalui transmisi suara, wajah mereka penuh kengerian. Saat ini, mereka melihat posisi lubang hitam. Dari lubang hitam, samar-samar Anda bisa melihat situasi di ruang terlarang. Di sana, perang telah pecah. Mereka bisa melihat bahwa monster yang menakutkan sedang mendatangkan malapetaka di ruang terlarang. Monster itu memancarkan kesombongan yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Sisik di tubuhnya berkilat dengan simbol khusus. Terletak di sekitar monster itu, sejumlah besar orang kuat mengelilinginya di ruang terlarang, menatapnya dengan waspada. Ho ho ho, Lin Niu menggeram pelan, dan sisik di tubuhnya meletus dengan kekuatan yang menakutkan, menyerang sekitarnya secara langsung. Menahan, penguasa ruang terlarang, dan semua leluhur ruang terlarang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dengan liar. Mereka segera meraung keras. Bagaimana ruang terlarang kami memprovokasi Anda? Mengapa Anda datang untuk menghancurkan ruang terlarang saya? Seorang leluhur di ruang terlarang, yang berada di puncak penguasa alam semesta, merasakan aura menakutkan yang datang dari Lin Niu, wajahnya berubah liar, dan dia tidak bisa menahannya hidup berteriak keras. Kalian orang kuat dan murid di ruang terlarang sedang mencari kematian. Bosku ingin menghancurkanmu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Niu menatap mereka, penuh amarah. Saat dia berbicara,
simbol-simbol itu memadat menjadi semua jenis monster yang kejam, menyerang sekeliling dengan luar biasa. Arai sihir luar angkasa, buka. Arai perlindungan gunung, buka. Suara-suara terdengar satu demi satu. Terletak di sarang ruang terlarang, semua murid kuat di ruang terlarang melayang di langit dengan wajah yang sangat jelek. Mereka melihat kesombongan Lin Yu, sedikit ketakutan. Di ruang terlarang mereka, ada 4 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi kosmik. Kekuatan semacam ini, di masa lalu, mereka berpikir bahwa mereka adalah eksistensi terkuat di bawah tingkat keberuntungan Tianyuan. Namun, monster ini yang tiba-tiba menyerbu hari ini menakut-nakuti mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi menakutkan yang terkandung dalam monster ini dapat menghancurkan mereka semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, kata-kata Warcraft tadi juga membuat mereka merasa ketakutan. Bosnya ingin menghancurkan ruang terlarang mereka. Ini membuat mereka semua pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang melihat ke arah posisi lubang hitam. Di sana, mungkin ada keberadaan yang lebih kuat. Mungkinkah keberadaan ini diciptakan oleh Tianyuan? Bagaimana mereka memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan di ruang terlarang? Semua murid yang kuat di ruang terlarang ketakutan. Formasi besar untuk melindungi gunung, dan semua formasi di sarang lama semuanya diaktifkan. Bum bum bum, bum bum bum, ledakan mengerikan terdengar. Serangan Lin Yu mendarat di formasi mereka, membuat penjaga gunung mereka gemetar hebat. Energi menghilang dengan cepat. Saya khawatir susunan perlindungan gunung mereka tidak akan bertahan lama. Serang. Penguasa ruang terlarang meraung dengan marah. Dia memegang pedang besar dan menebas Lin Yu. Di posisi sekitarnya, 3 pembangkit tenaga listrik lainnya yang berada di puncak penguasa alam semesta juga mulai melawan. Ho ho. Lin Yu meraung dengan liar, dan unicorn itu meledak menjadi kemuliaan. Tanduk banteng membumbung tinggi ke langit, seolah menembus langit. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan energi mengerikan dari tanduk itu menyambut pedang ruang angkasa. Boom! Boom boom! 3 atribut berkumpul bersama dengan kacau. Tanduk banteng tersapu ke segala arah. Suara tabrakan yang mengerikan datang lagi. Serangan dari 4 penguasa alam semesta di puncak ruang terlarang perlahan runtuh di bawah tabrakan. Tapi serangan Lin Yu tidak menghilang. Bagaimana ini mungkin? Level Warcraft apa ini? Seorang leluhur di ruang terlarang berteriak dengan suara rendah dengan keterkejutan di seluruh wajahnya. Ho ho ho, Lin Yu menatap mereka, seluruh tubuhnya mengamuk lagi. Sisik di tubuhnya mulai memancarkan aura merah darah. Perubahan mulai terjadi, seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah darah, dan seluruh tubuhnya seperti mesin perang yang menakutkan. Lin Yu bergegas menuju Patriarch of the Forbidden Space, yang berada di puncak penguasa alam semesta. Di sudut itu, ada cahaya yang mengalir. Tahan. Sekelompok pria kuat di ruang terlarang melihatnya dan segera meraung untuk melawan. Boom! Namun, menghadapi dampak Lin Yu, semua energi jatuh padanya, dan itu tidak bisa menghentikan sosoknya sama sekali. Tubuh Lin Yu yang sangat besar menabrak formasi penjaga gunung di area ruang terlarang. Tanduknya langsung menembus formasi. Tubuh, terjepit ke dalam. Tuan tanah terlarang, formasi akan pecah. Suara ketakutan terdengar. Terutama mereka yang berada di bawah tingkat ke-8 penguasa alam semesta di ruang terlarang. Setelah tidak ada perlindungan dari formasi besar, setelah serangan Lin Yu menimpa mereka dapat membunuh mereka. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Monster ini terlalu menakutkan. Ruang terlarang kita sama sekali bukan tandingannya. Tubuh Tuan Tanah Terlarang bergetar, wajahnya sangat serius, napasnya sedikit pendek, dan matanya merah darah. Semua murid dari yang kuat di ruang terlarang masuk ke fase ruang angkasa, cepatlah. Ho 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 ho. Dan saat ini, Lin Yu telah menembus formasi penjaga gunung mereka. Simbol pada timbangan berubah menjadi berbagai monster, gunung, dan pedang, mengamuk di sekitarnya. Ah, ah. Beberapa murid dari pembangkit tenaga ruang terlarang yang dekat dengan ruang tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi mereka dihancurkan dan dibunuh oleh serangan yang mengerikan. Lin Yu mengunci matanya pada penguasa ruang terlarang, dan bergegas ke arahnya dalam sekejap. Tuan Tanah Terlarang, lari, kita semua memasuki fase luar angkasa, minta bantuan dari Tuan Keberuntungan Tianyuan, minta bantuan dari Tuan Keberuntungan Tianyuan. Leluhur, dari tanah luar angkasa terlarang melihat Lin Yu mengunci tuan mereka dari tanah terlarang, dan jalan meraung keras. 4045. Fase luar angkasa, keberuntungan Tianyuan yang kuat keluar. Pergi ke. Melarikan diri. Penguasa ruang terlarang melihat Lin Yu menyerangnya. Hatinya bergetar hebat, dan dia berteriak keras.
Melarikan diri. Harus melarikan diri. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Mereka memiliki botol harta karun di ruang terlarang, yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Namun untuk memasuki botol harta karun luar angkasa, mereka hanya akan menggunakan ruang terlarang saat berada dalam situasi putus asa. Itu hanya digunakan saat menghadapi musuh yang menakutkan seperti Tian Yuan Good Fortune. Selain itu, botol harta karun luar angkasa ini memiliki kerugian besar. Begitu masuk, mereka tidak akan bisa merasakan situasi di luar. Apalagi, begitu fase itu didapat musuh, mereka harus menunggu kematian. Tapi botol harta karun ini memiliki poin yang kuat, yaitu selama mereka memasukinya, bahkan jika itu adalah kekayaan Tian Yuan, akan sulit untuk dibuka. Kecuali mereka dalam situasi putus asa, ruang mereka dilarang, dan mereka tidak akan pernah masuk dan bersembunyi di dalamnya, namun mereka juga telah membuat beberapa pengaturan untuk fase harta karun ini. Selama mereka memasuki fase itu akan langsung dipindahkan ke tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Saat itu, mereka dapat dengan cepat keluar dari botol dan melarikan diri. Tentu saja, ini memiliki risiko tertentu. Semua murid yang kuat di ruang terlarang, cepat masuk, ayo lawan di sini. Leluhur dari ruang terlarang meraung keras. Ketiga leluhur mengayunkan pedang ruang di tangan mereka, memotong kekosongan panjang dengan kekuatan ruang yang menakutkan. Tebas ke arah Lin Yu. Lin Yu penuh kilau, tidak mengelak sama sekali, dan masih menyerang penguasa ruang terlarang. Kecepatannya mengerikan. Di bawah gangguan dan fluktuasi energi yang kuat, penguasa ruang terlarang tidak dapat berteleportasi sama sekali. Tidak bisa berteleportasi, menghadapi Lin Yu, kecepatannya jauh lebih lambat. Pedang amat rasu. Penguasa ruang terlarang meraung dengan liar, dan pedang raksasa di tangannya melayang di depannya, membentuk pertahanan yang menakutkan. Bum bum bum. Tapi saat ini, Lin Yu menyerang. Pedang raksasa itu langsung terlempar ke udara dan mendarat di tubuh penguasa ruang terlarang. Penguasa ruang terlarang memuntahkan banyak darah, wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Sebagian besar tubuhnya menghilang di bawah tabrakan ini. Di bawah aliran energi, mereka mengembun lagi. Kekuatan Lin Yu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Meskipun mereka sangat kuat, dengan atribut luar angkasa yang kuat, bagaimanapun juga, Lin Yu adalah eksistensi yang lahir dari jatuhnya anggota tubuh yang berlumuran darah oleh Tian Yuan Fortune. Begitu mereka terlibat dengan keberuntungan Tian Yuan, mereka tidak akan bisa menandinginya. Bam-bam, penguasa ruang terlarang terluka parah oleh Lin Yu, tapi kali ini serangan tiga leluhur lainnya di ruang terlarang juga mendarat di tubuh Lin Yu. Biarkan tubuh berhenti. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, penguasa ruang terlarang dengan cepat berteleportasi dan melarikan diri. Ho-ho, Lin Yu mengeluarkan geraman rendah, dan energi keras di tubuhnya tersapu ke sekeliling. Tidak. Beberapa pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri mengeluarkan raungan putus asa. Tiga patriark di area terlarang ruang berjuang untuk menahan serangan Lin Yu dengan gerakan sosok mereka. Mereka berteleportasi menuju fase ruang dalam sekejap. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung masuk ke dalam fase. Sejak kedatangan Lin Yu, hanya dalam 10 menit, seluruh ruang terlarang, sejumlah besar bangunan menjadi reruntuhan. Semua murid yang kuat melarikan diri ke dalam fase. Namun, masih ada ratusan ribu mayat para murid dari pembangkit tenaga ruang terlarang yang tertinggal di daerah sekitarnya. Jumlah murid yang kuat di ruang terlarang sangat kecil, dan semuanya berjumlah kurang dari 1 juta. Sekarang dalam waktu singkat, setidaknya sepertiga dari mereka meninggal. Bukan pertarungan urutan besarnya sama sekali. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan Lin Yu. Ho-ho, Lin Yu merasakan perasaan di benaknya ketika dia melihat mereka melarikan diri satu persatu dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api energi kekerasan langsung ke satu tempat. Bum bum bum, energi tersapu, dan semua bangunan langsung berubah menjadi kehampaan. Bahkan tanah telah menghilang di area yang luas. Terletak di bagian bawah, botol harta karun utuh di tengah. Di atas vas, ada kilatan kekuatan luar angkasa. Hah, apakah kamu ingin melarikan diri? Pada saat yang sama, itu terletak di lantai 8 Abyss of Warcraft. Di lantai atas, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat dia menyaksikan pertempuran di lubang hitam. Semua pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang tidak banyak melawan, jadi mereka ingin melarikan diri. Bahkan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen belum mulai menyerang. Mereka akan langsung kabur. Wang Xian berpikir bahwa tanah terlarang ruang ini akan memiliki kartu lubang yang kuat.
Sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Ini adalah pilihan bijak untuk melarikan diri, tetapi Wang Xian tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wang Xian bergumam di mulutnya, dan dengan lambaian tangannya, pecahan bidang bintang jatuh ke dalam lubang hitam dalam sekejap, dan naik ke langit di atas ruang terlarang. Blokade medan bintang. Wang Xian melambaikan tangannya, dan semburan energi memasuki pecahan medan bintang. Blokade bidang bintang aktif. Pada saat itu, ketika pecahan medan bintang berada di tangan sekelompok orang kuat yang percaya pada alam semesta, Wang Xian diblokir oleh mereka dengan medan bintang untuk waktu yang sangat lama. Pecahan keberuntungan Tian Yuan, blokade bidang bintang langsung menyelimuti sebuah bidang. Dan di tengah ruang terlarang, fase ruang bergetar, dan perlahan mulai menghilang. Bas. Saat berikutnya, fase luar angkasa menghilang, dan teleportasi jangka panjang dilakukan. Namun, saat botol luar angkasa ditransmisikan, ia diselimuti oleh energi yang tak terlihat dan kuat. Pesan untuk mengirim gagal. Itu tidak berteleportasi ke lokasi tetap, tetapi hanya berteleportasi ke tepi fragmen domain bintang. Tempat ini dikelilingi oleh pecahan medan bintang. Itu juga dalam induksi Wang Xian. Sekarang, dia sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan seluruh fragmen medan bintang. Dengan gerakan pikirannya, dia bisa merasakan lokasi fase dan mengendalikannya. Ini seluruh ruang terlarang, sama sekali bukan lawan dari monster itu, dan akan mulai melarikan diri. Bersama-sama, kita bukan lawan monster itu, seberapa kuat monster ini. Sekarang seluruh ruang terlarang sedang melarikan diri. Baru saja, ratusan ribu murid yang kuat mati seketika di area ruang terlarang di bawah perlindungan formasi besar. Jika kita terus bertarung, seluruh area ruang terlarang akan musnah. Mengerikan ya, pertempuran pecah hanya dalam 10 menit, dan seluruh ruang terlarang runtuh dan hendak melarikan diri, itu terlalu kuat. Merasa seperti monster itu, celahnya sangat besar. Terkejut. Terkejut. Semua murid yang kuat melihat situasi di sisi lain dari ruang terlarang, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Kekuatan yang kuat menempati peringkat ketiga di alam semesta mereka. Dia terpaksa kabur kemana-mana oleh monster. Bahkan, sekelompok pembangkit tenaga luar angkasa yang berada di puncak dominasi alam semesta bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan dan bertarung. Apa artinya ini? Ini berarti pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang tahu bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib ini. Belum lagi, mereka mendengar monster itu mengatakan bahwa bosnya ingin membunuh mereka. Lalu seberapa kuat bos mereka? Bahkan karena ini, penguasa ruang terlarang bahkan tidak melarikan diri secara langsung, tetapi membiarkan semua murid yang kuat memasuki fase ruang angkasa. Karena mereka tahu bahwa meskipun ada monster lain di level ini, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Begitu nafas terkunci, di alam semesta ini, Anda tidak bisa lepas dari kejaran mereka. Jadi mereka bersembunyi di botol luar angkasa. Adapun seluruh sarang, semua sumber daya dan harta di ruang terlarang mereka hanya bisa diserahkan. Di alam semesta, tidak ada tanah harta karun yang bisa dipertahankan dari serangan yang begitu kuat. Di halaman di lantai 8 Abyss of Warcraft, semua orang juga melihat pemandangan ini dengan ngeri. Area terlarang yang begitu kuat dihancurkan secara langsung dalam waktu singkat. Semua pria kuat melarikan diri. Kejutkan dan buat mereka marah. Mereka melihat sosok itu dengan ketakutan di wajah mereka. Terutama, para murid yang terkuat di ruang terlarang di sekitar. Saat ini, hatiku penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ruang terlarang mereka sedang dirusak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang mereka mati-matian melarikan diri. Ho ho ho. Saat ini, Lin Niu melihat sekelompok orang kuat di ruang terlarang memasuki sebuah fase. Melihat botol harta itu menghilang, mau tak mau aku mengaum. Bos, sekelompok orang kuat dari ruang terlarang telah memasuki fase. Aku bisa merasakan aura fase itu sekarang. Aku akan mengejar mereka. Lin Yu merasakan bahwa fase itu masih dalam kesadarannya, dan segera melihat ke posisi lubang hitam, dia melaporkan dengan keras ke Wang Xian. Tidak perlu, kembalilah. Wang Xian mendengar dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, ruang di pecahan bidang bintang mulai menyusut. Segera setelah itu, pecahan bidang bintang memenjarakan fase luar angkasa dan terbang menuju posisi lubang hitam. Hah? Lin Yu merasakan bahwa fase ruang terbang ke arah ini lagi, sedikit terkejut. Bosnya perkasa, bosnya tak terkalahkan. Lin Yu meraung seperti guk-guk menjilati guk-guk, dan dengan cepat terbang menuju posisi lubang hitam. Ketika Wang Xian mendengar ini, dia tersenyum dan pikirannya tergerak. Terletak tidak jauh dari Lin Yu,
pabrik 5 elemen dan lempeng naga Taiji mulai mencari harta karun di sarang ruang terlarang. Dan kali ini, botol harta karun luar angkasa melewati lubang hitam dan terbang menuju Wangxian. Tidak bagus, botol luar angkasa di ruang terlarang kita sebenarnya diperoleh olehnya. Sudah berakhir, bagaimana dia mendapatkannya sekarang? Bukankah ruang fast teleportasi? Ups, sudah berakhir, ruang terlarang kita sudah selesai. Saat ini, posisi di sekitar Wangxian, semuanya orang-orang dari ruang terlarang murid yang kuat melihat fas luar angkasa terbang menuju Wangxian. Ada keputusasaan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa di fas luar angkasa, semua murid yang kuat di ruang terlarang mereka bersembunyi di dalamnya. Sekarang diperoleh oleh Wangxian, itu benar-benar selesai. Penatua besar air terlarang, selamatkan ruang terlarang kami, selamatkan ruang terlarang kami juga yang terkuat di alam semesta kami, dan kekuatan utama dalam pertempuran di masa depan melawan bencana, selamatkan ruang terlarang kami. Area ruang terlarang dengan cepat melihat ke sesepuh agung di area terlarang air yang mengalir, dan memohon bantuan dengan wajah penuh kengerian. Sekarang, hanya 2 orang dewasa di tanah terlarang air mengalir dan tanah terlarang Wuxu yang dapat menyelamatkan ruang terlarang mereka. Putra Wang Abadi itu terlalu menakutkan. Terlalu kuat. Pada saat ini, Penatua Agung dan Penatua kedua dari tanah terlarang air mengalir, serta pembangkit tenaga listrik yang menguasai dunia puncak tanah terlarang Wuxu di sekitarnya dan tanah terlarang tanah suci dan pengadilan suci lainnya. Juga melihat pemandangan ini dengan kaget dan tidak percaya. Kekuatan monster itu terlalu menakutkan. Ada juga Putra Wang Abadi, meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia langsung membuka lubang hitam dan terhubung ke ruang terlarang. Dengan lambaian tangannya, kartu lubang yang menyelamatkan jiwa di ruang terlarang terbang. Hanya 2 tangan ini yang mengejutkan mereka. Penatua Agung dari Tanah Terlarang Air mengalir bahkan telah menyampaikan berita mendesak di sini kepada penguasa Tanah Terlarang dari Tanah Terlarang Air mengalir. Dan biarkan penguasa Tanah Terlarang menghubungi Tuan Keberuntungan Tian Yuan segera. Padahal, tidak ada larangan, meski hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, keberadaan yang diduga sebanding dengan keberuntungan Tian Yuan muncul, dan mereka juga segera menghubungi penguasa tanah terlarang mereka, memintanya untuk menghubungi keberuntungan asal surgawi mereka. Hehe, sepertinya sangat mudah untuk menghancurkan ruang terlarang. Pada saat ini, suara Wangxian terdengar. Pada saat ini, dia sedang memegang vas luar angkasa seukuran telapak tangan di tangannya, merasakan seluruh vas, dengan senyuman di wajahnya. Dia dapat mengetahui bahwa ada ruang lain di dalam vas. Bahkan, dia bisa menghubungi pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang di dalam vas. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memecahkan botol luar angkasa. Seluruh botol harta karun luar angkasa adalah harta yang sangat kuat. Ini bukan harta yang diciptakan oleh Tian Yuan, tapi sangat aneh. Ini sangat bagus untuk menyelamatkan nyawa. Tapi itu juga sangat hambar. Jika diperoleh lawan, pada dasarnya itu adalah jalan buntu. Kali ini, mereka ditangkap oleh Wangxian. Ini juga berarti hidup dan mati ruang terlarang sudah ada di tangannya. Ho, melihat pemandangan ini, Penatua Agung dari Tanah Terlarang Air mengalir sedikit sesak napas. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Wangxian. Tuanku, Tuan Keberuntungan Tian Yuan kita dari Tanah Terlarang Air mengalir dan Tuan Keberuntungan Tian Yuan dari Tanah Terlarang Wuxu harus segera bergegas ke arah kita. Jika Tanah Terlarang Ruang Angkasa menyinggung Anda akan menghadapinya lagi nanti. Dia berkata dengan suara rendah. Kepala, mau tidak mau berbicara. Hehe, bukankah kamu mengatakan, tidakkah kamu berpartisipasi dalam masalah Tanah Terlarang Naga Void dan Tanah Terlarang Ruang Angkasa kita? Mengapa, sekarang keberuntungan Tuan Tian Yuan ingin campur tangan? Wangxian memandang Penatua Agung dari Tanah Terlarang Air mengalir, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Baiklah, datang saja, maka saya ingin ciptaan asal surgawi Anda di Tanah Terlarang Air mengalir untuk memberi saya penjelasan, jika Anda tidak puas, hehe, kecuali dia kekuatannya bisa menekanku. Katanya sambil tersenyum, matanya tiba-tiba beralih ke posisi di atas, dan mata naganya sedikit menyipit. Jika dia bisa dengan mudah menekanku, lupakan saja. Jika tidak, seseorang akan mati di tanah terlarang dengan air yang mengalir. Teriaknya dingin, menatap ke atas. Penciptaan surgawi dari air yang mengalir tanah terlarang. Wangxian berkata dengan dingin. Dia melihat ke atas. Di posisi atas, mata naganya menembus lapisan jurang monster. Lihat langsung ke posisi teratas. Dia melihat seorang wanita dengan energi menakutkan terbang menuju sisi ini.
Wanita itu juga melihat ke bawah pada posisi di bawah. Dia sepertinya merasakan tatapan Wang Xian. Energi dalam tubuh Wang Xian terasa. Ho ho ho. Mengelilingi Wang Xian, tiba-tiba terdengar raungan naga. Segera setelah itu, kekuatan yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Ho ho ho. Seekor naga ilahi berkumpul di atas Wang Xian. Shenlong berukuran 1.000.000 kilometer, membawa kekuatan dan energi yang tak terkalahkan, dan langsung melesat ke atas. Saat naga suci ini muncul, di sekitar, semua murid yang kuat merasakan paksaan dari jiwa. Mereka sedikit gemetar, dan mereka merasa sangat ngeri. Boom! Shenlong terbang langsung ke langit. Boom! Boom! Detik berikutnya, jurang monster yang menakutkan, dengan lapisan tanahnya yang tebal, langsung ditusuk oleh naga. Shenlong, terus serang ke atas. Wang Xian berdiri di sana, menatap posisi di atas. Shenlong menerobos seluruh Abyss of Warcraft, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Membuat semua orang ketakutan. Kekuatan semacam ini tidak bisa diraih oleh orang kuat di puncak penguasa alam semesta. Mereka hanya melihat bahwa Shenlong langsung membuka jalan menuju lantai 7, dan terus terbang menuju langit. Bas-bas. Pada saat ini, mereka merasakan bahwa seluruh Abyss of Warcraft tampak bergetar. Saya merasakan seluruh Abyss of Warcraft, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada posisi di atas, juga ada energi yang menakutkan, menuju ke arah naga suci itu. Itu adalah energi atribut air. Semua atribut air yang kuat dapat merasakannya. Serangan macam apa ini? Bagaimana bisa ada serangan yang begitu mengerikan? Serangan energi atribut air di atas, atribut air yang mengerikan, ini pasti kedatangan Tuan Tianyuan keberuntungan dari tanah terlarang air mengalir, dan dia meluncurkan serangan. Tidak, begitu. Mereka benar-benar bertarung, kita akan binasa 100%. Semuanya melihat Raja Xian tiba-tiba menyerang, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mereka merasakan kulit kepala kesemutan. Mereka merasa jiwa mereka gemetar. Di hadapan energi dan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan jika mereka adalah eksistensi di tingkat master alam semesta, mereka merasa sangat kecil. Setelah pertempuran level ini benar-benar pecah. Semuanya harus mati. Boom! Pada saat ini, mereka merasakan suara tabrakan yang mengerikan dari atas. Mereka tampaknya telah melihat lapisan tertentu dari jurang monster, dan di bawah energi yang menakutkan ini, mereka segera menghilang. Mereka melihat sosok buram yang diselimuti energi air, terbang menuju sisi ini. Wang Xian melihat sosok itu dengan senyum di wajahnya. Pukulan ini, Wang Xianlah yang datang untuk menguji kekuatan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Adapun serangan ini, Wang Xian bisa merasakan bahwa kekuatan lawan tidak lebih kuat dari dia. Serangan yang dia kirimkan, akibat dari serangan itu, kekayaan surgawi dari tanah terlarang dengan air yang mengalir, tidak dapat sepenuhnya menahan diri dan menahannya. Ini juga berarti kekuatan lawan tidak bisa menghancurkannya. Tuan kami keberuntungan Tianyuan dari tanah terlarang air mengalir ada di sini. Tuan kami ada di sini. Dikelilingi oleh murid-murid yang kuat dari tanah terlarang air mengalir, mereka melihat sosok pendukung yang diselimuti energi air, dan segera berkata dengan keras. Salam, Tuan Tianyuan keberuntungan. Salam, Tuan Tianyuan keberuntungan. Mereka dengan cepat berlutut di tanah dan membungkuk. Di posisi sekitarnya, pembangkit tenaga listrik lain dari tanah suci terlarang dan halaman suci juga berlutut di tanah dengan hormat. Di langit di atas, sosok itu terbang dari lorong besar dan tak tertandingi yang diterobos Wang Xian. Di seluruh jurang monster, sepertinya dia adalah satu-satunya. Tampaknya seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Dia adalah penguasa seluruh dunia. Keberuntungan Tianyuan. Kekayaan sejati Tianyuan. Namun, pada saat ini, keberuntungan Tianyuan menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sedikit berubah, dan dia bahkan tidak melirik orang-orang di sekitarnya. Dia menatap wajah Wang Xian dan merasakan napasnya. Kamu bukan makhluk dari dunia pedang dan sihir kami. Dia berkata kepada Wang Xian. Oh, bisakah kamu melihatnya? Mendengar kata-katanya, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian tersenyum benar, kamu adalah ciptaan Tianyuan di dunia pedang dan sihir, kamu harus bisa merasakannya. Hah? Apa? Tanda tanya. Kata-kata keberuntungan yang kuat membuat semua orang di sekitar mereka terlihat kaget. Apa? Bukankah pangeran abadi ini adalah makhluk dari dunia pedang dan sihir mereka? Bahkan bukan orang dari alam semesta mereka. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu memiliki aura yang aku tahu, apa hubungan antara Tuan Naga Dewa Air dan kamu? Ahli peramal Tianyuan dari tanah terlarang air mengalir membuka mulutnya dan melanjutkan.
Kata-katanya membuat Wang Xian sedikit terkejut. Naga air, pencipta asal surgawi dari tanah terlarang air mengalir ini benar-benar mengenal naga dewa air dari klan naga mereka. Hati Wang Xian tergerak, dan dia memikirkan buku kutukan terlarang air dan jalan menuju alam semesta ini. Ada sesuatu yang jelas di hatiku. Dahulu kala, terjadi pertempuran hebat antara klan Shenlong dan klan Zerg. Baik klan Shenlong maupun klan Zerg tewas, termasuk naga dewa air kita, yang juga gugur dalam pertempuran itu. Aku hanyalah keturunan yang memperoleh warisan. Kemuliaan klan Shenlong yang didirikan kembali datang ke dunia pedang dan sihir Anda melalui suatu bagian ratusan juta tahun yang lalu. Apa hubungan Anda dengan Dewa Naga Air Senior? Wang Xian tidak menyembunyikan apa pun, dan bertanya langsung padanya. Tuan Dewa Naga Air telah jatuh. Keberuntungan Tianyuan di tanah terlarang air mengalir berfluktuasi, dan energi air di sekitarnya berfluktuasi. Selama perang kesengsaraan pengukuran terakhir, pedang dan alam semesta sihir kita berada dalam bahaya. Saya kebetulan bertemu Tuan Naga Dewa Air, mendapat beberapa petunjuk darinya, dan membuat beberapa kesepakatan dengannya. Itulah mengapa saya bisa menembus dunia keberuntungan Tianyuan. Air yang mengalir Tianyuan Haohua dari area terlarang berbicara, menatap Wang Xian. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Air Dewa Naga akan jatuh, tetapi Anda mewarisi klan Shenlong, dan potensi Anda sangat kuat dan menakutkan. Aku masih memiliki jalan panjang di alam keberuntungan. Wang Xian menjawab dengan ringan. Orang kuat yang diciptakan oleh Tianyuan di tanah terlarang air yang mengalir sebenarnya terkait dengan naga dewa air senior, yang tidak pernah terpikirkan oleh Wang Xian. Ini benar-benar berbeda dari adegan di mana pedang dan alam semesta sihir Tianyuan bertemu, dan dia mengharapkannya. Pengadilan Wang Xian, keberuntungan Tuan Tianyuan. Dari tanah terlarang air mengalir kita sebenarnya memiliki hubungan dengan orang kuat dari alam semesta lain ini, Raja Naga. Bahwa keberuntungan baik Tuan Tianyuan dari tanah terlarang air mengalir akan memiliki hubungan yang sangat kaya dengan uang abadi ini. Hubungan, percakapan antara pembangkit tenaga peramal Tianyuan di air terlarang yang mengalir tanah dan Wang Xian menyebabkan ekspresi mengejutkan di wajah semua murid dari pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Ini. Bahkan ada jejak asal. Lalu Tuan Tianyuan keberuntungan dari tanah terlarang air mengalir mereka akan menyelesaikan masalah ini dengan cara ini. Bagaimana situasi ini akan diselesaikan? Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Bas, pada saat ini, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan sosok yang mekar dengan cahaya keemasan perlahan muncul di sampingnya. Cahaya keemasan menghilang, dan sosok kekar berdiri di sana. Ini adalah orang tua dengan kapak besar di tangannya. Orang tua itu memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Tapi yang menakutkan tidak disembunyikan sama sekali. Saat lelaki tua itu muncul, semua orang di sekitarnya, semua lelaki kuat yang memegang pedang logam, jatuh ke tanah tak terkendali. Tampaknya berada di bawah paksaan besar. Beberapa orang kuat metal merasa bahwa mereka tidak penting. Orang tua ini sepertinya mengendalikan hidup mereka, mengendalikan hidup dan mati mereka. Salam, Tuan Tianyuan keberuntungan. Salam, Tuan Tianyuan keberuntungan. Sekelompok murid yang kuat di tanah Wuwang, melihat penampilan lelaki tua itu, buru-buru berlutut di tanah lagi dan berdoa dengan keras. Murid kuat lainnya dari area terlarang tanah suci dan pengadilan suci juga berlutut dan berteriak keras. Di alam semesta pedang dan sihir, dua pria kuat yang diciptakan oleh Tianyuan telah tiba. Wang Xian menatap lelaki tua itu, matanya sedikit berkedip. Liu Lan, apa yang terjadi? Pria tua itu memandang Tianyuan Haohua di tanah terlarang air mengalir, dan bertanya. Saya belum bertanya, pria kuat dari alam semesta Jiuyuan ini adalah pewaris klan Shenlong. Liu Lan menggelengkan kepalanya, memperkenalkan kalimat kepada pria tua itu, dan kemudian menatap Wang Xian. Saya tidak tahu apa itu Raja Naga. Salam, mengapa kamu ingin menghancurkan ruang terlarang? Namaku Wang Xian. Wang Xian menanggapi dengan acuh tak acuh, memandangi dua peramal kuat dari alam semesta pedang dan sihir, dan melanjutkan adapun mengapa Anda ingin menghancurkan ruang terlarang, tanyakan saja kepada murid-murid Anda yang kuat dan Anda akan tahu. Jiuyuan semesta, klan naga. Lelaki tua di alam nasib baik Tianyuan tanpa menahan diri bergumam, miliknya matanya bersinar dengan kilau, dan dia memandangi bawahan dari orang-orang kuat tanpa menahan diri. Leluhur tua, seorang lelaki kuat yang memerintah puncak berteriak dengan hormat, dan kemudian mulai melaporkan melalui transmisi suara. Di area terlarang air mengalir, sesepuh agung dari area terlarang air mengalir juga buru-buru membuka mulutnya untuk melaporkan. Jangan berani menyembunyikan apapun.
Jangan berani berbohong. Raja Wang Xianlong ini, tanah terlarang ruang angkasa adalah pembangkit tenaga pedang dan alam semesta sihir kita. Kekuatan yang kuat di alam semesta kita, malapetaka akan datang, mungkin ada solusi lain. Setelah mendengar ini, Tian Yuan Haohua dari tanah terlarang Wu Huang sedikit mengernyit, menatap Wang Xian, dan berkata, kekuatan pukulan Wang Xian tadi. Dia telah merasakannya. Dia juga telah merasakan 9 energi atribut yang terkandung dalam tubuh Wang Xian. Meskipun dikatakan bahwa ia belum mencapai alam ciptaan surgawi, kekuatan tempurnya yang mengerikan tidak lebih lemah dari mereka. Menghadapi pria kuat di level ini, dia tidak berani menjadi kuat. Tidak bisa kuat, aku bukan orang yang kuat di dunia pedang dan sihirmu. Wang Xian menanggapi dengan ringan ketika dia mendengar kata-katanya. Bagaimana rencana Raja Naga untuk menyelesaikannya? Liu Lan memandang Wang Xian dan bertanya juga. Tanah terlarang ruang membunuh dirinya sendiri. Selain itu, selain tanah terlarang ruang, ada juga Anda di area terlarang air mengalir. Sebagai orang yang kuat di tingkat Tian Yuan, sebagai yang terkuat di area terlarang air mengalir, saya harap Anda bisa memberi saya jawaban yang lengkap. Wang Xian menatap Liu Lan tanpa menyerah sama sekali. Dia berkata bahwa pasti ada solusi yang memuaskan untuk urusannya sendiri dan urusan Long Yin Hao. Jika mereka tidak memberikan solusi kepada diri mereka sendiri, maka mereka harus membayar sejumlah harga. Ada apa? Energi air di sekitar Liu Lan menghilang, memperlihatkan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita. Pada saat ini, dia juga sedikit mengernyit, menatap Wang Xian. Jika ini bukan pilihan terakhir, mereka tidak ingin menjadi musuh Wang Xian. Karena begitu mereka benar-benar bertarung, di pusat dunia pedang dan sihir mereka. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensinya. Terutama, sebelum malapetaka yang akan segera terjadi. Jika pertempuran yang mengerikan benar-benar terjadi, hampir dapat dikatakan bahwa ketika malapetaka datang, pedang dan alam semesta sihir mereka akan hilang sama sekali. Akan ditangkap. Oleh karena itu, apakah itu keberuntungan Tian Yuan dari tanah terlarang air mengalir, atau keberuntungan Tian Yuan dari tanah terlarang Wuxu, mereka semua menekan jejak ketidakpuasan di hati mereka. Ratusan juta tahun yang lalu, Anda mengeluarkan perintah yang melarang pertempuran di antara murid-murid di alam semesta, tetapi saya memiliki adik laki-laki, murid-murid Anda dari dunia pedang dan sihir diserang dan dibunuh oleh murid-murid Anda dari tanah terlarang mengalir air. Selain itu, hari ini, pada saat itu, penguasa tanah terlarang dari tanah terlarang air yang mengalir langsung melindungi cucunya, dan jika ini tidak terjadi, saya perlu penjelasan. Wang Xian menjawab. Ke arah Liu Lan. Ketika Liu Lan mendengar kata-kata Wang Xian, dia semakin mengerutkan kening, dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia melihat sekelompok murid yang kuat di area terlarang air yang mengalir di bawah. Tuanku, masalah ini, penatua pertama dan penatua kedua dari tanah terlarang air mengalir mendengar kata-kata Wang Xian. Melihat ekspresi marah di wajah Liu Lan, dia segera berlutut di tanah lagi, ingin menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan, ceritakan saja semuanya padaku. Liu Lan berkata kepada mereka dengan tenang. Ya, itu tuanku. Para tetua agung dari tanah terlarang air mengalir dan yang lainnya tidak berani menyembunyikan sedikit pun ketika mereka mendengar apa yang tuan mereka, orang kuat dari surga dan bumi, memberitahu mereka semuanya secara mendetail. Bahkan perintah kami tidak berhenti, saya pikir Xiao He telah menjadi penguasa area terlarang, dia telah lupa siapa dia. Liu Lan mendengus dingin ketika mendengar hasil dari masalah tersebut. Kata-katanya membuat semua orang di sekitar gemetar. Di alam semesta mereka, satu-satunya yang berani mengatakan itu tentang tanah terlarang air mengalir adalah dua orang di depan mereka. Hapus posisinya sebagai penguasa tanah terlarang, dan masukkan dia ke dalam sangkar berisi air yang mengalir sampai malapetaka datang. Liu Lan melanjutkan dengan dingin. Setelah suaranya jatuh, tidak ada orang di sekitar yang berani berbicara, dan semua orang menundukkan kepala. Semua orang merasakan atmosfer di sekitar mereka sangat menindas. Ini seperti langit runtuh. Mutasi, terobosan dari Dewa Iblis Ajiatian. Ketika keberuntungan Tian Yuan marah, langit runtuh dan bumi runtuh. Mereka hanya mengubah suasana hati mereka, dan seluruh ruang tampaknya berubah sesuai dengan itu. Tidak ada yang mengira bahwa pemilik tanah terlarang air mengalir akan menderita hukuman yang begitu mengerikan hanya karena dia melindungi cucunya. Pada posisi di bawah, tubuh Liu Sui Haolian gemetar hebat. Keringat dingin mengalir, wajahnya penuh kengerian dan keputusasaan. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini akan sampai sejauh itu. Dia tidak menyangka bahwa karena serangannya terhadap Long Yin Hao, ruang terlarang akan segera dihancurkan.
Bahkan dua peramal Tianyuan di alam semesta mereka terkejut. Dia punya firasat, dia takut, dia akan dikutuk. Semua sudah berakhir. Raja Naga, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan aku akan menyelesaikan semuanya. Liu Lan menatap Wang Xian lagi, dan berkata, menurut aturan yang kamu umumkan, semua yang melanggar aturan akan mati. Demi kamu, Senior Liu Lan, para murid yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh secara langsung dan tidak dapat dibangkitkan. Kejahatan dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari, dan semua kekuatan akan dihapuskan. Wang Xian memandangnya dan berkata, kata-katanya menyebabkan wajah Liu Lan sedikit berubah, dan ekspresinya sedikit jelek. Raja Naga, bukankah permintaanmu terlalu banyak? Liu Lan memandang Wang Xian dengan ekspresi gelisah, dan berkata, tidak terlalu berlebihan. Kamu harus mengikuti aturan yang kamu buat sendiri. Aku tidak ingin orang luar sepertiku ikut campur. Wang Xian menatapnya dengan tenang dan menjawab. Nadanya juga penuh kekuatan. Masalah pedang dan alam semesta sihir kita akan menyelesaikannya di dalam diri kita sendiri. Posisi di sampingnya, orang kuat dari keberuntungan Tianyuan, juga berkata dengan dingin. Hehe, karena kalian ingin menutupi, aku satu-satunya yang menyelesaikannya sendiri. Wang Xian melirik mereka dan tersenyum sedikit. Gelombang energi langsung menyelimuti Long Yinyin dan Long Yinhao. Dia melihat sekeliling, dan dengan gerakan telapak tangannya, kitab kutukan terlarang air melayang di atasnya. Pecahan medan bintang berubah menjadi planet dan berada di bawah Wang Xian. Pada saat yang sama, paksaan perlahan menyelimuti sekeliling. Di bawah paksaan ini, Wang Xian berpikir, kecuali mereka yang berada di puncak penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta tingkat 9, semua orang akan mati. Kutukan terlarang kitab air. Melihat bahwa Wang Xian tidak menatap mereka, Liu Lan sama sekali tidak takut pada mereka. Melihat potongan-potongan buku kutukan terlarang air di atas, dia berkata dengan wajah jelek. Dua pecahan harta dari keberuntungan Tianyuan. Keberuntungan Tianyuan yang kuat dari tanah terlarang Wuwang juga menjadi sangat bermartabat. Dia menatap pecahan bidang bintang di bawah Wang Xian dengan ekspresi memalukan yang sama. Suasana membeku dalam sekejap. Ho ho. Ho ho. Semua pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci, Akademi Suci, dan area terlarang di posisi sekitar menyaksikan adegan ini dengan sesak napas. Mereka merasa seolah-olah akan mati kapan saja. Suasana yang menakutkan membuat mereka sangat tertekan, sehingga sulit bernafas. Tubuh beberapa orang lemah bergetar hebat. Takut, takut. Jika ini benar-benar terjadi, dapatkah mereka bertahan? Saya khawatir ini akan sangat sulit. Raja Naga, apakah kamu mengancam kami? Liu Lan melihat pemandangan ini dengan wajah cemberut, dan berkata lagi. Ya, Wang Xian mengangguk. Meskipun Liu Lan ada hubungannya dengan naga dewa air senior, itu hanya sebuah hubungan. Apa hubungannya dengan dia? Beberapa orang di tanah terlarang air mengalir membuat kesalahan, dan mereka harus membayar sejumlah harga. Kalau tidak, itu tidak memberinya wajah. Karena itu, Wang Xian tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Liu Lan. Huff, kekuatan tempurmu sangat kuat, tetapi kamu belum mencapai alam kekayaan Tianyuan. Jika Liu Lan dan aku bergabung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat membunuhmu? Tangannya, dia menatap Wang Xian dengan ganas. Kamu tidak berani. Wang Xian memandang mereka dan berkata tanpa rasa takut sedikit pun. Jika keduanya bergandengan tangan, Wang Xian pasti bukan tandingan mereka. Namun, jika Wang Xian ingin melarikan diri, dia masih sangat percaya diri. Wang Xian menebak bahwa mereka tidak berani bergerak. Tentu saja, mereka mungkin juga memiliki kartunya sendiri, dan mereka mungkin berani melakukannya. Tapi Wang Xian merasa kemungkinan ini tidak mungkin. Mereka tidak berani melakukannya, jika mereka melakukannya, kerugian mereka akan semakin besar. Kalau begitu, apakah kamu berani melakukannya? Liu Lan menatap Wang Xian dengan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin. Hehe, Wang Xian tersenyum, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Mata birunya terpaku, dan air di tubuhnya berubah. Bum bum bum, bum bum bum. Namun, tepat ketika Wang Xian hendak membunuh sesepuh pertama dan sesepuh kedua dari tanah terlarang air yang mengalir. Tiba-tiba, ada kekuatan mengerikan dari posisi di bawah. Pilar ajaib tiba-tiba dibebankan langsung ke atas dari posisi di bawah. Berdengung, berdengung, dunia berguncang. Langit dan bumi beresonansi. Lapisan tanah di atas jurang monster menghilang begitu saja. Ya, awalnya dari lapisan pertama sampai lapisan ke-8, ada lapisan tanah tebal yang memisahkannya.
Tapi tanah ini langsung menghilang. Antara langit dan bumi, ada suara yang kuat dan keras. Kekuatan yang menakutkan dan mengamuk datang dari bawah, bertindak sebagai langit dan bumi. Hahaha, hahaha, aku akhirnya berhasil menembus. Keberuntungan Tianyuan, aku akan menjalani kehidupan lain. Segera setelah itu, suara yang sangat menggerahkan dan keras keluar. Adegan yang tiba-tiba membuat Wang Xian tertegun. Itu juga mengejutkan Liu Lan dan para ahli keberuntungan Tianyuan di tanah terlarang Wuwang. Mereka melihat posisi di bawah dengan ngeri di wajah mereka. Terobosan. Seseorang benar-benar menerobos ke ranah penciptaan Tianyuan. Lantai 9 Abyss of Warcraft. Orang yang kuat telah menembus keberuntungan Tianyuan. Dewa Iblis Ajiatian telah menerobos. Bos, lalu Dewa Iblis Ajiatian telah menerobos. Lin Niu mendengar suara ini dan merasakan nafas ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Dia meraung luar biasa. Ya, saya tidak menyangka akan menerobos. Wang Xian juga memiliki ekspresi malu di wajahnya ketika mendengar berita itu. Jika dia datang ke sini kali ini, jika sesuatu tidak terjadi secara tiba-tiba pada Long Yin Hao, dia akan benar-benar membunuh Dewa Iblis Ajiatian itu. Kalau begitu biarkan Lin Niu melahapnya, mungkin di masa depan Lin Niu juga bisa menembus ranah keberuntungan Tianyuan. Pada saat itu, Istana Naga akan memiliki 2 orang kuat dari alam Tianyuan. Pada saat itu, bahkan jika mereka kembali ke alam semesta Jiuyuan, mereka tidak akan takut sedikit pun pada keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Dewa Iblis Ajiatian berhasil menerobos. Ini bukan kabar baik untuknya. Dan untuk seluruh dunia pedang dan sihir, ini adalah berita yang lebih buruk lagi. Bahkan, terobosan Agatian Demon God akan menghancurkan seluruh dunia pedang dan sihir. Keputusan keberuntungan Tianyuan di tanah terlarang dengan air yang mengalir. Kulit Wang Xian agak jelek saat ini. Namun, wajahnya bahkan lebih jelek, bahkan Liu Lan dengan sedikit panik, dan pembangkit tenaga peramal Tianyuan yang tidak terkendali, pada saat ini, bahkan lebih panik. Terutama setelah mereka mendengar kata-kata Lin Niu. Mata mereka membelalak, penuh ketidakpercayaan dan kengerian. Di dunia pedang dan sihir, jika ada orang kuat yang lahir di tingkat Tianyuan, itu akan menjadi berkah bagi seluruh alam semesta mereka. Ini adalah keberuntungan besar dari seluruh alam semesta mereka. Tapi sekarang, di lantai 9 jurang monster, ada makhluk yang telah menembus alam surga. Terutama setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Niu tentang Dewa Iblis Ajiatian. Penampilan mereka sangat bingung. Dalam pertempuran bencana terakhir, Dewa Iblis Ajiatianlah yang memimpin pasukannya untuk menyerang dunia pedang dan sihir mereka. Sekelompok di alam semesta kosong juga mengambil kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pada saat itu, di dunia pedang dan sihir mereka, hanya ada 1 orang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan. Pria kuat itu adalah pria tua tanpa pengekangan. Saat itu, dia bertarung melawan Dewa Iblis Ajiatian sendirian, dan dia hanya bisa melawannya sendirian. Sisanya menyerang, dan dia tidak bisa mengurus mereka sama sekali. Ini membawa pasukan mereka ke jantung alam semesta pedang dan sihir. Seluruh dunia pedang dan sihir menderita kerugian besar. Belakangan, terobosan Liu Lan meredakan krisis di dunia pedang dan sihir. Baru saat itulah Dewa Iblis Ajiatian diusir. Tetapi dalam pertempuran itu, meskipun mereka memotong anggota tubuh Dewa Iblis Ajiatian, mereka semua terluka dalam berbagai tingkat selama pertempuran. Terutama Liu Lan, butuh lebih dari 10 miliar tahun untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya setelah malapetaka berakhir. Dia juga orang yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan, dan sangat menakutkan untuk bertarung. Terutama kekayaan Tianyuan kuno seperti Dewa Iblis Ajiatian. Bahkan jika itu adalah terobosan Liu Lan, dia bergabung dengan keberuntungan Tianyuan dari tanah terlarang Wuwang, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya membunuhnya. Dalam pertempuran itu, hidup hancur. Dalam pertempuran itu, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya makhluk kosmik pedang dan sihir yang masih hidup hanya puluhan juta. Anda tahu, ada ribuan miliar makhluk di alam semesta. Ini adalah kengerian pertempuran bencana. Ini adalah malapetaka yang dibawa Dewa Iblis Agatian ke alam semesta mereka. Sekarang, mereka tidak tahu mengapa Dewa Iblis Ajiatian muncul di dunia pedang dan sihir mereka. Mengapa Dewa Iblis Ajiatian akan menerobos ke alam ciptaan surgawi? Apa yang terjadi? Dewa Iblis Ajiatian, kamu mengatakan dia adalah Dewa Iblis Ajiatian, bagaimana kamu bisa yakin bahwa terobosan ini adalah Dewa Iblis Ajiatian? Liu Lan gemetar, menatap Wang Xian, dan mau tidak mau bertanya.
Karena Lin Yu lahir dari anggota tubuh Dewa Iblis Ajiatian, karena aku bertemu dengannya belum lama ini. Wang Xian memandangnya dan menjawab dengan enteng. Bos, Dewa Iblis Ajiatian menerobos tanpa melahapku, ini. Wajah Lin Yu juga sedikit jelek. Begitu Dewa Iblis Ajiatian menerobos, dia tidak akan bisa memasuki alam keberuntungan Tianyuan di masa depan. Karena jalan di depannya diblokir. Dewa Iblis Ajiatian itu abadi, jadi dia bahkan tidak bisa mencoba menerobos. Mustahil. Wang Xian menggelengkan kepalanya, menatap Liulan dan keberuntungan Tianyuan dari tanah tak terbatas, dan berkata dengan dingin hal berikutnya yang menarik, jika Anda tidak dapat berbicara dengan Dewa Iblis Ajiatian ini, saya khawatir pedang Anda dan alam semesta ajaib setidaknya setengah dari makhluk akan mati, hehe. Dia mencibir, pikirannya berubah. Melihat para tetua dan yang lainnya di tanah terlarang air mengalir, mereka terus berkata dengan tenang pada saat itu, mungkin bukan hanya Dewa Iblis Ajiatian yang akan melakukannya sendiri, warna kulitnya berubah drastis. Titik. Hahaha. Liulan, langit tanpa harapan, aku merasakan auramu, teman lama, hahaha teman lama, aku merasakan auramu. Tapi untungnya, saya telah membuat beberapa tata letak, hahaha, kali ini, saya ingin pedang dan alam semesta sihir Anda mengalir seperti sungai darah. Pada saat ini, di lantai 9 Abyss of Warcraft, mengamuk dipenuhi dengan suara kejam, terus berdering. Boom! Segera setelah itu, sesosok menakutkan terbang keluar dari posisi di bawah. Sosok itu penuh dengan sayap merah darah. Seluruh tubuh penuh duri tajam. Di kepalanya, ada lebih dari selusin mata berwarna merah darah. Setiap mata berukuran setengah meter. Yang menakutkan adalah ada wajah ganas di mata ini. Dia terlihat seperti iblis yang menakutkan dari jurang maut. Dia keluar dari lantai 9 jurang monster, matanya yang merah darah menatap Liulan dan pembangkit tenaga peramal Tianyuan yang tidak terbatas, tanpa harapan. Setiap mata dan wajah penuh dengan ekspresi ganas dan bersemangat. Dia kembali. Jika bukan karena luka yang tersisa dari perang mengukur kesengsaraan terakhir, dia juga tidak akan mati. Dia ingin dunia pedang dan sihir membayar harga yang mengerikan. Biarkan pedang dan alam semesta sihir mengalir ke sungai darah. Ajiatian, ini benar-benar kamu. Wang Tian melihat Ajiatian di Mengat terbang keluar, melihat sosoknya, tubuhnya bergetar, dan matanya merah darah meraung. Aga Dewa Iblis Surgawi. Itu dia. Dalam malapetaka terakhir, Dewa Iblis Agatian yang membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia pedang dan sihir mereka. Liulan di samping menatapnya, wajahnya berubah drastis. Di pihak mereka, masalah Wang Xian belum terselesaikan. Hasil, pada akhirnya, Dewa Iblis Surgawi Aga lainnya, musuh bebuyutan, tiba-tiba muncul. Mungkinkah langit akan menghancurkan pedang dan dunia sihir mereka? Jie, Liulan, langit tanpa harapan, bukankah menurutmu, hahaha, selama ratusan juta tahun, aku telah membiarkan monster yang tak terhitung jumlahnya menemanimu untuk melatih tentara, hanya untuk memberiku waktu untuk menerobos. Jie, aku masih berhasil sekarang, kamu masih sebodoh sebelumnya. Dewa Iblis Ajiatian berkata di mulutnya, menjulurkan lidah merah darahnya, yang panjangnya ratusan meter, dan menjilat taji tulang di lengannya. Selusin matanya menjadi semakin merah darah. Sudah lama sekali aku tidak minum darah dengan sepenuh hati. Katanya sambil mengepakkan sayapnya sedikit. Seperti iblis penghancur dunia yang menakutkan. Ketika Liulan dan Wu Wangtian mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah drastis. Tanah terlarang air mengalir, semua orang yang melanggar aturan, jadi mereka berpartisipasi dalam membunuh Long Yinhao, jadi jika masalah ini terlibat, mereka semua bunuh diri dan meminta maaf. Liulan menoleh, dan menyapu semua murid yang kuat di Mengalir Water Forbidden Land dengan wajah dingin, penuh amarah, berkata dengan niat membunuh. Kebencian antara Wang Xian dan mereka tidak besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka dapat diselesaikan sepenuhnya. Alasan mengapa dia tidak setuju sekarang adalah karena Wang Xian terlalu kuat. Dia datang ke dunia pedang dan sihir mereka untuk campur tangan dalam urusan mereka, dan membiarkan orang kuat yang membunuh mereka, tentu saja, dia tidak bisa setuju dengan mudah. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. Sekarang ini bukan tentang menghapus Tuan Tanah Terlarang dan Penatua Agung dari Tanah Terlarang air mengalir, tetapi membunuh mereka secara langsung. Putuskan. Saat ini, Liulan tahu bagaimana membuat keputusan. Kemunculan Dewa Iblis Ajiatian yang tiba-tiba membuat mereka harus meredak,